Muhammad Agung Kafah. Baiklah, kepada Izin sebelumnya moderator, apakah suara saya sudah kedengaran? sudah, Kak. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada siang hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam acara Soft Skill Training 2.0. Ini, salawat serta salam tidak henti-hentinya lah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap istiqomah menjadi pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman, rekan LPM Kinerja sekalian yang telah menyempatkan hadir dalam acara Soklin 2.0 siang hari ini. Baik yang hadir secara offline maupun online. Terkhususnya juga kepada kedua pemateri kita yang sudah hadir bersama kita pada siang hari ini, yakni Ibu Lisma Noviani dan Mbak Rahayu, yang akan sharing mengenai tentang materi publikasi berita rilis atau press release dan infografis. Mungkin kita semua belum banyak yang tahu bahwasannya Ibu Lisma dan Mbak Rahayu ini semasa kuliahnya dahulu juga merupakan anggota dari LPM Kinerja. Tema Soklin 2.0 ini juga mempunyai relevansi antara satu sama lain, yang juga di mana keduanya sangat menjadi basic di LPM Kinerja ini. Dari Mbak Lisma mungkin juga bisa dibantu Mbak, teman-teman dari LPM Kinerja, untuk nantinya bisa ikut program magang di Tribun Sumsel, karena itu merupakan salah satu program dari kepengurusan sebelumnya yang belum sempat terrealisasi dan sudah dianjurkan juga oleh salah satu senior kita, yakni Bapak Helmi Manaf atau yang bisa kita sapa dengan Pak Max, yang bertempat di IK Unsri juga pada tahun 2021 kemarin. Tujuannya supaya teman-teman sekalian bisa mengembangkan potensi, minat, bakat, dan kreativitasnya di bidang kejurnalistikan dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi tentunya. Bukan hanya terbatas di lingkungan kampus dan universitas sendiri. Maka dari itu saya himbau kepada teman-teman sekalian untuk dapat mengikuti rangkaian acara dari awal sampai berakhirnya nanti. Harapannya semoga insight yang didapat dari kegiatan ini dapat menambah knowledge untuk diri kita sendiri dan bisa diimprove pada kehidupan sehari-harinya juga. Maka dari itu manfaatkanlah momen Soklin 2.0 ini sebaik-baiknya, karena soft skill training seperti ini belum tentu bisa kita dapatkan di tempat lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Di akhir kata sambutan ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun. Ke Palembang, pergi ke Pasar Kuto. Jangan lupa beli pempek kulit. Ayo kita ikuti acara Soklin 2.0 ini bersama-sama supaya ilmunya berkah buat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Agung.
Para audiens, berbicara mengenai infografis tentunya berkaitan erat dengan mempublikasikan informasi atau berita pada suatu media dengan kreatif dan unik secara visual, sehingga akan menjadi sorotan tersendiri bagi orang-orang yang melihatnya. Namun dalam kenyataannya, masih banyak orang yang masih bingung dalam hal membuat berita dan infografis. Kemudian timbullah pertanyaan, faktor apa saja yang dibutuhkan, serta bagaimana tips dan trik dalam membuat berita dan infografis yang baik dan benar? Nah, inilah kesempatan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud tadi. Karena semuanya akan dikupas tuntas oleh dua orang pemateri kita yang andal dan cakap di bidangnya masing-masing. Materi pertama tentang publikasi berita atau press release akan disampaikan oleh Ibu Lisma Noviani, sedangkan materi kedua yaitu desain infografis akan disampaikan oleh Mbak Rahayu. Sebelum memasuki sesi penyampaian materi oleh pemateri pertama, saya terlebih dahulu akan menyapa Bu Lisma Noviani. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Kedengaran suaranya? Kedengaran, Bu. Oke. Baik. Semoga sehat selalu ya, Bu. Terima kasih, amin, alhamdulillah. Baiklah, para audiens, izinkan saya terlebih dahulu membacakan kurikulum vitae atau CV singkat dari Ibu Lisma Noviani. Saya mohon operator untuk bantuannya. Berikut adalah CV dari Ibu Lisma Noviani SE. Ibu Lisma Noviani lahir di Banyuasin pada tanggal 15 November tahun 1974. Adapun pendidikan terakhir beliau yaitu S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Ibu Lisma beragama Islam dan juga memiliki pengalaman organisasi yang diantaranya yaitu anggota LPM Kinerja FE Unsri dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Selatan. Ibu Lisma juga mempunyai beberapa pengalaman pekerjaan yang dimana sampai saat ini bekerja sebagai jurnalis kinerja di Media Sripo dan Tribun Sumsel Kompas Group, serta menjabat sebagai redaktur media di tempat yang sama. Baik, tanpa menunggu waktu yang lama lagi, kepada Ibu Lisma dipersilakan untuk menyampaikan pemaparan materinya. Ya, makasih moderator Mbak Christine ya, Christine LD Veronica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali buat teman adik-adik yang sudah pernah ketemu dengan saya. Salam kenal juga buat adik-adik yang baru kali ini bertemu walaupun dalam situasi virtual ya. Peserta kita ada berapa ya? Sedikit ya, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, nggak sampai 15. Ini sudah resmi masuk LPM Kinerja ya, adik-adik ini ya? Boleh bantu jawab, moderator atau Agung? Izin masuk, Bu. Ya. Ada yang belum dilantik sebagai anggota LPM Kinerja, Bu. Makanya diadakannya software ini untuk membekali para adik-adik sekalian sebelum dilantik sebagai anggota LPM Kinerja itu sendiri. Oke. Udah masuk tapi belum dilantik ya. Oke. Ya. Kita coba mulai aja ya. Sebenarnya kalau baru mau dilantik, sebenarnya harus dapat ini dulu, jurnalistik dasar dulu, baru tentang bagaimana membuat infografis, bagaimana membuat rilis, sebenarnya itu dulu, jurnalistik dasar ya.
Tapi nggak apa-apa karena kita sudah masuk di sini. Sebenarnya kalau cara membuat rilis juga sama aja membuat berita, sama kayak dunia jurnalistik. Oke, saya minta bantu. Kemarin sudah kirim materi ya. Coba dibuka sedikit halaman pertama ya. Ya, karena temanya adalah berkreasi dalam publikasi. Ini saya bikinnya dadakan dan asal jadi sih sebenarnya, tapi mudah-mudahan tujuannya sampai ya ke adik-adik semua. Oke, lanjut. Ya, itu tadi. Jadi sebenarnya kalau baru masuk LPM kinerja, yang harus didapat itu sebenarnya ilmu jurnalistik dasar dulu. Baru mulai kita kenalannya macam-macam berita, salah satunya adalah berita rilis. Nah, saya mau kasih tahu dulu jurnalistik dasar ya. Jurnalistik dasar itu apa itu berita? Mungkin adik-adik sudah sering ya melihat berita baik itu di media cetak, media online maupun televisi, bahwa segala apapun yang dinamakan yang masuk di berita itu adalah sebuah peristiwa ya, peristiwa fakta. Jadi berita adalah sama dengan fakta. Fakta yang ditulis oleh seorang wartawan, seorang jurnalis, bisa juga oleh seorang warga yang masuk dalam jurnalisme warga ya, bisa, siapapun bisa membuat berita asal berita itu adalah fakta, sama dengan fakta, tidak dilebih-lebihkan, tidak dibohongi. Berita sama dengan fakta, diyakini dulu bahwa berita adalah fakta, fakta adalah berita juga. Tapi tidak semua fakta harus menjadi berita ya. Ada nilai-nilai beritanya. Nah, dalam menuliskan sebuah fakta itu ada dua macam. Ada fakta empiris. Fakta empiris adalah fakta yang ditangkap dengan panca indera. Jadi seorang jurnalis itu ketika dia meliput sebuah peristiwa, sebuah fakta, yang dipakai yang pertama adalah panca inderanya untuk mendapatkan fakta empiris. Jadi fakta empiris yaitu fakta yang bisa ditangkap dengan panca indera, baik dengan mata, dengan telinga mendengar, mata melihat kejadian. Terus mungkin kalau ngeliput tentang makanan dengan rasa ya, itu melibatkan panca indera. Jadi berupa realitas yang diperoleh reporter atau oleh orang lain, dan ada lagi satunya adalah fakta opini. Jadi selain fakta empiris, kita melihat peristiwa. Oh, begini kejadian dengan mata kepala. Kita mendengar orang ngomong, orang apa, oh ini omongannya. Tapi yang paling penting lagi adalah fakta opini. Fakta opini adalah fakta yang diperoleh dari hasil wawancara. Maka berita itu adalah kombinasi antara fakta empiris yang bisa dilihat dengan mata, telinga, dan panca indera lainnya, kemudian juga dengan fakta opini, yaitu mencari berita itu dengan wawancara, tentu dengan narasumber-narasumber yang terkait langsung dengan fakta yang kita liput atau kita beritakan. Nah, sekarang untuk menjadi berita, itu syaratnya dasar ya ini ya, 5W1H. Mudah-mudahan adik-adik udah tahu ya 5W1H yang sudah masuk dalam LPM kinerja ini walaupun belum dilantik ya. Jadi 5W1H adalah who dulu, who, what, where, when, why, satu lagi hanya adalah how. Dan dapat dipertanggungjawabkan. Plus ya, 5W1H dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu sangat dasar, berita yang sangat dasar yang harus dimiliki dalam berita apapun, termasuk juga berita rilis. 5W1H.
Jadi kalau misalnya cuma 4W berarti beritanya nggak lengkap. Misalnya ada kejadian, satu lupa, when, kapan, lupa ditulis, kapan peristiwa itu. Bingung, pembaca jadi bingung. Orang jadi bingung, kapan peristiwa ini terjadi. Oh mungkin sudah 5 tahun lalu. Itu namanya tidak up to date lagi. Nah, gawat kan kalau cuma 4W, 1H, satu aja kurang itu beritanya jadi tidak lengkap. Oke, sampai sini ya. Udah ngerti ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang berita rilis. Membuat berita rilis tujuannya untuk memberikan informasi formal kepada masyarakat melalui media massa baik secara online atau offline. Pada dasarnya berita rilis sama dengan berita biasa, tapi berita rilis lebih terarah dan mikro karena angle beritanya sudah nyata. Maksudnya gini, berita rilis adalah berita yang memang dibuat, di-create ya oleh tim mungkin dalam suatu perusahaan atau instansi atau lembaga yang tujuannya adalah jelas memberitahukan kepada masyarakat ada suatu peristiwa yang harus diketahui oleh mereka. Jadi ini suatu berita yang sudah di-create sedemikian rupa ya oleh tim yang ditugaskan untuk membuat rilis-rilis berita. Lanjut. Nah, berita rilis ini ditujukan kepada media online untuk disebarluaskan. Jadi kita yang mengeluarkan beritanya ditujukan kepada media yang mungkin memiliki kapasitas untuk bisa menyebarkan berita itu ke halayak ramai. Nah, sebelum kita membuat berita rilis, kita harus harus ketahui dulu apa sih tujuan kita membuat berita rilis. Nah, apa? Satu, tujuannya adalah branding. Tujuan membuat rilis untuk membangun branding perusahaan, lembaga, instansi, komunitas, dan sebagainya. Jadi misalnya kinerja mengeluarkan rilis tentang kegiatannya, ya tujuannya adalah selain yang utama adalah branding. Oh kinerja itu ada kegiatan. Oh, siapa sih yang ngadain kegiatan? Oh kinerja. Oh, itu berarti tujuannya adalah membangun branding ya, membangun nama PPM, nama perusahaan dan lain-lain. Disusun oleh tim public relation atau PR, humas atau tim komunikasi. Next. Kedengeran nggak ya ada ribut anak-anak di luar? Enggak ya? Enggak terlalu ya? Enggak mengganggu ya? Ya, enggak mengganggu, Pak. Oke. Terus setelah paham apa tujuan rilis, membuat berita rilis, sekarang kita harus paham juga apa manfaat berita rilis yang kita buat. Harus ada manfaatnya, jangan membuat berita tidak ada, buat berita rilis apa sih manfaatnya, nggak ada misalnya kan. Jadi harus tahu dulu manfaat berita rilis. Jadi press release atau siaran pers dikenal juga dengan press release tadi, bisa disampaikan melalui koran, televisi tadi ya. Minta tolong kita ngirim rilis kepada media-media yang bisa online, bisa televisi, bisa audio ya, bisa radio atau situs web. Zaman sekarang banyak situs web. Siaran pers dibuat guna mendapatkan publisitas promosi atau branding tadi ya. Seperti misalnya ketika ada perusahaan yang akan menyelenggarakan event, menyelenggarakan kegiatan kayak Shopclean ini, terus adanya kebijakan, ada klarifikasi, misalnya ada berita branding kita tuh jelek tuh di masyarakat ya. Aduh, ini gimana caranya supaya itu nggak benar misalnya gitu ya. Nah, kita membuat rilis untuk klarifikasi gitu ya. Ada jenis-jenisnya. Ada juga rilis yang sifatnya promosi atau lain-lainnya dan dirasa perlu disampaikan kepada masyarakat, maka sebaiknya itu dilakukan press release. Jadi misalnya nanti saya kasih tugas adik-adik yang ikut di sini, buatlah rilis dari kegiatan yang kita adakan ini. Nanti kirim ke saya di email.
ke email saya. Siapa yang tulisannya bagus saya muat besok di ini di koran, insya Allah. Ya, jadi kegiatan ini adalah tugas pertama kalian untuk membuat berita rilisnya seperti apa. Oke, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Next. Manfaat lain siaran pers. Selain bisa membuat perusahaan atau produknya jauh lebih dikenal, secara otomatis akan meningkatkan kepercayaan atau trust, bahkan menambah customer baru. Jadi kalau perusahaan ya rajin dia membuat rilis ya untuk suatu peristiwa, misalnya promosi ya, kegiatan atau apapun, secara otomatis akan meningkatkan kepercayaan atau trust. Jadi makanya setiap perusahaan itu pasti ada PR-nya, pasti ada humasnya, karena di tangan mereka lah sebuah perusahaan itu akan membangun branding dari tim itu, kemudian juga dari situlah juga bila kinerja mereka bagus, itu kepercayaan orang kepada perusahaan bersangkutan itu akan terbangun gitu ya, dan bahkan bisa menambah customer baru. Kalau sudah percaya kan orang jadi percaya menggunakan produknya, dan kemudian setia ya untuk menggunakan produk yang dari perusahaan itu misalnya. Nah, kenapa bisa sebuah rilis untuk dapat meningkatkan kepercayaan atau trust? Karena karena ini tadi, rilis adalah berita yang ditujukan untuk media kemudian memberitakan, media memiliki traffic besar, tentu bisa membawa brand awareness untuk perusahaan, produk atau bisnis yang diperkenalkan. Nah, itu manfaatnya tadi ya. Sebuah perusahaan bikin rilis, kemudian dikirimkan ke media-media yang memiliki traffic besar, secara tidak langsung akan membangun branding dari perusahaan tersebut. Oke, lanjut. Nah, bagaimana menulis press release yang menarik? Itu tadi saya kembalikan bahwa pada dasarnya membuat berita rilis atau siaran pers sama saja dengan membuat berita biasa. Konsep 5W, 1H wajib digunakan. Tulislah press release yang mudah dimengerti dan informatif. Beritahukan perihal siapa, apa, kapan, di mana, serta mengapa, namun jangan lupa untuk menawarkan fakta. Tantangannya adalah membuat berita rilis yang menarik bagi media massa yang akan diterbitkan. Next. Bagaimana caranya? Kita mulai dari judul, head ya. Pada judul rilis harus mewakili isi di dalam artikel atau berita yang akan disampaikan. Tentu yang menarik bukan sekadar seremoni saja. Jadi gini, saya termasuk orang yang cukup sering mendapat rilis ya, karena saya adalah redaktur ekonomi. Jadi kalau redaktur ekonomi itu banyak perusahaan-perusahaan ngirim rilis nih ke Tribun ya, minta dibuatkan ini, dimuatkan ini, yang semuanya adalah tujuannya membangun branding tadi ya. Nah, kadang-kadang ada perusahaan yang hanya menonjolkan seremonial saja. Jadi misalnya Bank Sumsel Babel menggelar rapat umum pemegang saham. Judulnya gitu. Nah, karena judul ini terkesan hanya seremoni saja ya, karena orang jadi tidak tertarik. Biasa tuh setiap perusahaan tiap tahunnya mengadain RUPS gitu kan. Nah, bagaimana supaya bisa menarik? Jangan membuat judul berita rilis dengan kegiatan inti yang kita buat. Misalnya Bank Sumsel Babel menggelar RUPS di hotel ini. Orang nangkepnya cuma segitu kan. Nah, bagaimana supaya membuat menarik? Kita lihat isinya. Apa sih yang menarik di dalam RUPS itu?
Ada yang tahu nggak? RUPS kadang-kadang membuat yang menarik tuh apa? Coba Agung coba. Kalau menurut Agung, Mbak, yang menarik dari RUU EPS itu pemilihan dewan direksinya, Mbak. Kan itu kan Bisa. melalui proses sidangnya, Mbak. Oke, betul. Kan biasanya RUPS itu ada perubahan-perubahan, susunan komisaris, susunan direktur. Nah, ini kadang-kadang jadi tanda tanya masyarakat ya, siapa sih direktur yang baru misalnya kalau ada direktur. Kemudian ada juga kadang-kadang di dalam RUPS itu menyebutkan keuntungan ya, bagi dividen untuk pemegang saham. Nah, sebenarnya itu yang menarik. Jadi kalau membuat judul Bang Sumsel Bubble menggelar RUPS di Hotel Arya Duta, ya sampai segitu aja, orang nggak usah malas baca kan. Tapi kalau kita bikin judul Samsudin terpilih kembali menjadi direktur utama. Jadi orang pengen, rasanya kalau saya sih pengen baca, siapa sih Samsudin? Nah, kemudian mungkin ada pemilihan komisaris baru, atau misalnya tadi bagi dividen. Wah, ini bagi dividen itu sangat ditunggu oleh pemegang saham, termasuk juga Pak, kalau misalnya perusahaannya adalah TBK ya, terbuka, itu berarti kan pemegang saham yang individual kan menerimanya juga. Jadi ini justru akan menjadi daya tarik orang untuk terus membaca rilis itu. Nah, jadi kalau misalnya kinerja ini mengadakan LPM kinerja mengadakan Soklin ini, itu sangat seremoni ya. Itu yang dalam arti tentu yang menarik bukan sekedar seremoni tadi. Nah, kalau judulnya cuma itu ya itu tadi, hanya sekedar seremoni, itu kurang menarik. Jadi apa sih isi di dalam Soklin itu, itulah yang seharusnya diangkat sebagai judul atau teras berita. Saya langsung ke bagian bawah, teras berita. Teras berita tahu ya, lead ya. Jadi kan kalau berita itu judul, kemudian ada di bawahnya ada 1 paragraf, 2 paragraf, nah itulah teras berita. Teras berita itu kadang-kadang menjadi penentu orang untuk stop membaca atau terus membaca. Makanya di teras berita lah ya sebenarnya roh dari sebuah berita itu ada di teras berita. Pada bagian teras berita, cara menulis siaran pers yang benar mengedepankan subjek dengan menanggapi persoalan. Kemudian siapa yang akan melakukan apa, di mana tempatnya, kapan hal tersebut terjadi, mengapa dan bagaimana. Pada bagian ini bisa disampaikan dalam bentuk uraian faktor why dan how. Ini kayaknya rumit banget ya. Enggak. Jadi gini, menulis teras berita kalau untuk pemula-pemula ya, polanya sama aja kayak menulis karangan ya. Jadi S plus P plus O plus K ya. Kalau kita dulu ingat belajar bahasa Indonesia ya. Subjek plus predikat plus objek plus keterangan. Nah gitu aja, nggak apa-apa kalau untuk pemula ya. LPM kinerja pada Minggu, apa nih? 26 Maret 2022 menggelar kegiatan Soklin gini. Kegiatan dilakukan secara virtual dan diikuti oleh 15 calon jurnalis muda kinerja. Udah jadi lead. Nah, tapi kalau ingin mencari lead yang lain daripada yang lain, bisa juga dikreasikan aja. Misalnya 2 mantan kinerja menjadi pembicara dalam kegiatan Soklin for 40 ya. 2.0 Mbak. Oh, 2.0 yang digelar LP kinerja ini. Bisa kreasi aja, nggak apa-apa. Yang penting nyambung antara lead dengan kalimat-kalimat
berikutnya. Ya, kalau nggak mau pusing, nggak mau ribet, pusing cari lead ya gitu tadi resepnya. Subjek plus predikat plus objek plus keterangan. Kadang-kadang orang gini buatnya terbalik ya. Saya sering sekali dapat rilis yang mengedepankan waktu dulu. Palembang pada hari Senin, nah, kayak gitu kan. Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2002 telah diadakan ini. Kan kalau secara bahasa itu pun salah ya sebenarnya. Karena secara bahasa yang kita pahami selama ini adalah subjek plus predikat plus objek plus keterangan. Jadi saya kalau mendapat rilis yang mengedepankan Palembang tanggal sekian telah wah itu udah waduh. Ini rilis apa? Ini pikirnya gitu kan. Jadi itu tadi kita mengedepankan S-nya siapa? Ya kinerja. Kinerja menggelar. Bang Sumsel menggelar. Bang Sumsel mengadakan ya. S-nya dulu, siapanya dulu, subjek. Jadi itu rumus paling mudah untuk mengawali berita. Kalau bingung ya mau lead-nya apa, yang mau dikreasikan apa ya itu dulu aja resepnya ya. Subjek plus predikat plus objek plus keterangan. Nggak usah yang macem-macem, sederhana aja. Oke, lanjut. Teras ya. Nah, jangan lupa dalam berita rilis juga mengedepankan prinsip piramida terbalik. Udah tahu belum piramida terbalik nih adik-adik? Jadi kalau membuat berita strike news ya, prinsipnya adalah berita piramida terbalik. Jadi piramida terbalik itu dasarnya kan ke atas ya, meluncurnya ke bawah. Itu piramida ya. Jadi yang penting-penting itu di atas, yang tidak terlalu penting di tengah, yang tidak penting di bawah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pembaca itu segera paham, nggak nunggu sampai di bawah sekali baru paham. Jadi easy reading. Konsepnya easy reading. Kita membantu masyarakat untuk mudah paham dengan berita itu. Tidak keliling-keliling, muter-muter, enggak. Jadi prinsipnya yang sangat penting, angle kita apa yang ingin kita sampaikan di dalam press release, itulah yang di atas. Atau enggak di atas, di nomor 2 paragraf lah. Kemudian baru yang tidak terlalu penting, baru yang tidak penting di bawah. Nah, di bagian isi gunakan metode ini baru diomongin tadi, piramida terbalik, sehingga bagian yang dikira sangat penting ditaruh di bagian atas, baru kemudian dilanjutkan dengan bagian universal serta informasi yang kurang berarti di bagian bawah. Oke, paham ya untuk yang piramida terbalik ya? Oke, lanjut. Nah, tips membuat press release yang baik atau menarik. Rilis jangan terkesan hanya seremoni ya. Tadi saya sebutin, tapi buatlah seperti layaknya berita yang layak untuk dibaca dan diketahui informasinya, yang menarik bagi media untuk memuatnya. Karena kita ini kan minta tolong ya. Intinya itu kan minta tolong media massa untuk memuat apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat untuk membangun brand. Nah, jadi kalau hanya seremoni, terus kemudian dikirim ke media, medianya baca, apa ini? Rilis apa nih? Kegiatan biasa cah ini, langsung nggak mau dimuat. Jadi harus dibikin semenarik mungkin. Tonjolkan sisi menarik, sisi yang paling utama untuk disampaikan, atau bisa juga sisi human interest story. Bisa ya, jadi misalnya kayak itu tadi ya, rilis RUPS Bang Sumsel Bubble tadi ya, yang kita tonjolkan misalnya his-nya itu adalah siapa sih direktur baru? Orang kan lebih suka membaca orang ya, zaman sekarang kan, mengetahui kisah tentang orang ya, kisah sukses seseorang pemimpin misalnya, atau pokoknya tentang his lah. Itu memang lebih menarik untuk dibaca oleh pembaca. Kemudian next.
cantumkan pernyataan for immediately release kalau memang rilisnya itu penting ya, di pojok kan kiri itu. Nah, immediately release untuk segera ditayangkan kalau memang sifatnya urgent. Ini misalnya gini nih, BPJS Kesehatan mengeluarkan rilis tentang tarif baru ya, tarif baru iuran BPJS Kesehatan. Wah, ini kan sangat penting kan, sangat penting, harus segera karena misalnya berlakunya baru untuk besok. Ditulis tuh pojokannya for immediately release. Nah, itu dia kayak urgent. Urgent harus dirilis. Biasanya tuh media juga ikut tegang tuh. Apa ini urgentnya? Oh, rupanya tentang tarif baru BPJS Kesehatan. Wah, ini karena informasinya sangat penting dan sebagian besar masyarakat Indonesia adalah peserta BPJS Kesehatan. Wah, ini pasti cepat dirilis oleh media. Terus jangan lupa mencantumkan kontak yang bisa dihubungi dalam setiap press release. Nah, jadi di bagian bawah itu, di bawah rilis itu ditulis bahwa yang mengeluarkan ini adalah misalnya kinerja, FE Unsri, tim humas, ada nomor HP-nya, ada nama orangnya, kemudian ada nama emailnya. Ini maksudnya supaya ada feedback dari media yang menerima, barangkali ada rilis yang kurang lengkap misalnya. Oh, ini saya masih kurang ngerti nih, maksudnya apa? Jadi pencantuman nama yang bertanggung jawab dalam rilis ini di bawah bisa dihubungi segera oleh media yang akan menerbitkan ya, itu tujuannya. Terus next lagi biasanya memang ditaruh di bawah ya, tim humas dari mana gitu. Pastikan judul dibuat dengan sangat menarik dan singkat. Dengan begini siaran pers Anda dapat terlihat lebih menonjol dan bisa menjadi daya tarik. Tadi udah disinggung. Terus kemudian selain berita abstrak, sebaiknya sertakan juga dengan data statistik. Namun data yang dicantumkan harus dapat diverifikasi kebenarannya. Nah, ini contoh rilis yang tadi ya, BPJS Kesehatan mengeluarkan tarif baru. Nah, itu harus dicantumkan data lama, misalnya tarif lama berapa, tarif baru berapa, kemudian mungkin ada peserta BPJS-nya berapa, kesatunya kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa, itu data-data yang terkait dengan itu tadi ya, untuk mendukung rilis kita. Jadi rilis kita tuh tidak terbatas hanya cuap-cuap saja, tapi ada data yang bisa dijadikan dasar oleh media yang bersangkutan untuk kemudian diolah oleh mereka. Biasanya media itu mengolah kembali data yang sudah ada supaya lebih menarik lagi. Biasanya begitu. Oke, next. Saya sampai berapa menit ya? 30 menit ya? Iya, 30 menit, Bu. Nah, oke. Ini saya kasih contoh ini baru seminggu yang lalu. Adik-adik tahu nggak Bagas Pratama? Tahu, Mbak. Tahu kan, tuh Bagas Pratama ini dalam 3 minggu terakhir tuh sering nelponin saya, WA saya, nitip rilis. Sekarang Bagas ini bekerja di Pertamina RU3. Dia ditempatkan di Humas RU3 Pertamina Pelaju. Jadi sudah 3 minggu ini dia ngirim rilis 3 kali. Salah satunya ini nih, Pertamina Pelaju ekspor MFO ramah lingkungan. Begitu berikut fotonya, berikut ininya. Ini apa agak ini saya susah apa namanya untuk yang agak blur ya. Nah, ini adalah mestinya Bagas sih diundang ke sini, dia yang ngelakuin yang bikin rilis, udah praktek dia. Dia sebagai humas Pertamina ya, dia mencoba untuk membangun branding tempat dia bekerja. Jadi ini ada Pertamina Pelaju ekspor MFO. MFO ini adalah salah satu produk di luar BBM ya yang diproduksi oleh Pertamina. Jadi selain mendapat
keuntungan di bagian di penjualan BBM, Pertamina rupanya banyak sekali produk-produk yang turunan dari BBM itu ternyata cukup banyak menghasilkan profit buat Pertamina. Nah, next. Nah, ini nih contoh yang dia kirim ke Mbak nih, via WA. Via WA tuh press release. Sebenarnya judulnya panjang nih si Bagas bikinnya. Tingkatkan profitabilitas kilang Pertamina Pelaju, siap ekspor MFO rendah sulfur. Ini kan kalau di kata ya kalau untuk cetak. Tapi kalau untuk online, patokannya itu barangkali untuk rilis lain ya. Rilis untuk media cetak itu judul nggak boleh lebih dari 7 kata sebenarnya. Tingkatkan profitabilitas kilang Pertamina Pelaju siap ekspor MFO rendah sulfur. Nah, tadi judulnya beda kan? Apa sih MFO? Terus judulnya malah rendah sulfur apa? Masih tanda tanya ini. Judulnya tuh masih judul yang membingungkan masyarakat kalau saya pikir ya. Saya sudut pandang sebagai orang media. Siap ekspor MFE rendah sulfur. Apa sih rendah sulfur? Terus kita bacalah di dalamnya. Rendah sulfur apa? Oh, kalau rendah sulfur berarti ramah lingkungan. Makanya tadi judulnya adalah ekspor MFO ramah lingkungan. Orang udah ngerti kalau ramah lingkungan, oh bagus, aman buat lingkungan. Berarti produknya memang dibuat secara green ekonomi ya yang lagi tren sekarang. Nah, ini rilis yang dibikin oleh si Bagas. Ini karena panjang, cuma saya sampaikan di sini aja. Dalam rangka meningkatkan margin profit, PT Kilang Pertamina Internasional, PT KPI Refinery Unit 3 Pelaju mulai mengekspor produk marine fuel, low sulfur atau rendah sulfur. Tuh kan? Sama kan? Cuma dia keterangannya di depan. K plus S plus P plus O. Tidak apa-apa, dibalik. Dalam rangka meningkatkan margin profit itu kan K ya, keterangan. PT Kilang Pertamina tadi S. Predikatnya apa? Mulai mengekspor. Objeknya apa? Produk marine. Marine fuel oil. Sama kan kayak kita tadi, jadi sederhana aja bikin lead-nya sesuai kaidah bahasa Indonesia. Bahan bakar, apa itu MFO? Rupanya adalah bahan bakar untuk kapal laut. Saya baru tahu juga. Kalau si Bagas nggak kirim ini, saya nggak tahu. Kalau Pertamina punya produk yang namanya MFO. Panjang ini rilisnya. Sampai pusing sendiri. Kepanjang Bagas ngirim rilis ini. Akhirnya kita yang nggak penting tadi kan dia penting-pentingnya kan di atas kan, mudah kita ngekatnya. Jadi walaupun dia sepanjang kereta api, kalau kita sudah paham bahwa yang sangat penting di atas, di bawah tidak setengah penting, yang di bawahnya lagi tidak terlalu penting, yang di bawah sekali tidak penting amat. Udah kita cut seberapa besar halaman yang kita punya. Nah, ini salah satu contoh ya membuat rilis berita. Oke, next. Nah, ini di bawahnya ditulis ini, media kontak. Ternyata yang ditonjolkan adalah manajernya si Bagas. Mbak Rahmi ini dijadikan untuk media kontak di bawah setiap press release. Jadi ada kontaknya, ada nomor HP-nya, terus ada alamat emailnya. Oke, next. Nah, jadi membuat berita itu sebenarnya mudah, tapi kita memang harus membiasakan. Jadi Allah bisa karena biasa. Membuat berita termasuk juga berita rilis, bagi sebagian orang pada awalnya mungkin merasa sulit.
Namun lambat laun akan terbiasa dengan membaca, terus berlatih dan berlatih, mencoba dan mencoba. Insya Allah menulis akan menjadi mudah. Jadi nggak bisa hanya teori nih ya. Sudah selesai ini, oh ya baca aku bikin rilis. Nggak baca, harus dilatih, harus mulai, harus dicoba. Jadi nak bikin pacanya itu kamu dewe. Jadi kalau Mbak nak nyuruh kamu paca, tidak bisa. Harus kamu tulah yang memulai, membuat, mencoba dan mencoba. Oke. Next, habis nih kayaknya. Ya, habis. Ya, mudah-mudahan ya sampai di sini lumayan terbuka pikirannya, bisa setelah bisa membayangkan bagaimana membuat berita rilis. Oke, saya kembalikan sama moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Lisma yang telah memaparkan materinya tentang membuat berita rilis. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari materi yang disampaikan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya press release sebaiknya kita tulis dengan informatif, mudah dimengerti, dan tentunya berdasarkan fakta, serta mengandung unsur judul yang mewakili isi dalam artikel, teras berita, serta isi yang menggunakan metode piramida terbalik. Selain itu, jangan lupa cantumkan juga for immediate release jika press release bersifat urgent, yang bisa dihubungi, juga data statistik yang dapat diverifikasi kebenarannya. Selanjutnya, kita akan beralih ke sesi penyampaian materi oleh pemateri kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Mbak Rahayu. Selamat siang menjelang sore, Mbak. Siang, apakah suara Mbak kedengaran? Kedengeran, Mbak. Oke. Bisa kita mulai sekarang, Mbak? Bisa deh. Baiklah, sebelum sesi penyampaian materi oleh pemateri kedua dimulai, saya akan membacakan secara singkat kurikulum vitae atau CV Mbak Rahayu. Mbak Rahayu merupakan lulusan S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya dengan IPK 3,81 tahun 2021. Mempunyai pengalaman dalam survei penelitian, mengolah dan menganalisis data, mengajar privat, menulis buku, desain grafis, dan turut aktif dalam beberapa organisasi internal maupun eksternal kampus. Dari tahun 2021 sampai sekarang bekerja sebagai guru privat ekonometrika. Pengalaman organisasi Mbak Rahayu ini tidak perlu kita ragukan lagi. Mulai dari Kepala Departemen Medinfo Posei Sumbaksel, pimpinan redaksi LPM Kinerja FE Unsri, hingga Sekretaris Dinas Medinfo BEM-KM FE Unsri. Begitu juga dengan kegiatan, pelatihan, dan sebidang prestasi yang telah dicapai yang belum tentu bisa dimiliki oleh semua orang. Hal itu tentunya seimbang dengan keterampilan soft skill maupun hard skill yang dimiliki Mbak Rahayu. Mohon di-scroll, operator. Adapun soft skill maupun hard skill yang dimiliki oleh Mbak Rahayu, diantaranya adalah data analisis, organizer, time management, teamwork, administratif, Microsoft Office, eViews, CorelDRAW, dan Canva. Baiklah, sekian CV singkat dari Mbak Rahayu. Kepada Mbak Rahayu, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Lisma dan juga adik-adik sekalian untuk sharing-sharing sedikit mengenai dunia infografis. Oh ya, ini share screen-nya sudah diizinkan belum ya? Apakah sudah tampil di layarnya? Sudah, Mbak. Oke.
Oke, jadi terima kasih banyak nih buat adik-adik di LPM Kinerja yang sudah mengizinkan Mbak untuk sharing-sharing di siang hari ini, dan juga suatu apresiasi nih buat adik-adik yang mengikuti sharing-sharing pada sesi kali ini. Karena menurut Mbak sendiri kayak ini kan weekend nih, ada banyak banget nih mahasiswa yang lainnya itu yang mungkin sekarang lagi tidur-tiduran dan kalian menyempatkan hadir untuk ke agenda yang sekarang ini. Oke, mengenal infografis dengan pengaplikasian Canva. Nah, sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu nih, kira-kira apa sih infografis? Jadi infografis ini adalah penggabungan kata dari info dan juga grafis. Nah, info itu kepanjangan adalah informasi, dan grafis itu sendiri berupa kayak elemen-elemen dalam suatu bentuk visual. Nah, jadi kalau secara digabungkan artinya adalah infografis adalah media informasi yang disajikan dalam bentuk teks serta dipadukan dengan beberapa elemen visual seperti gambar, ilustrasi, grafik, dan juga tipografi. Nah, ada pun cara-cara untuk membuat infografis. Yang pertama adalah kita harus riset dulu nih, kira-kira tema apa sih yang bakalan kita jadikan suatu bentuk infografisnya. Misalnya tentang perkembangan nilai tukar, maka kita harus baca dulu nih sumbernya. Misalnya kita bisa ambil dari sumber dari tulisan kinerja itu sendiri, ataupun dari koran-koran tertentu kayak itu, maupun juga kayak data-data penelitian. Nah, setelah dapat nih data-datanya dan juga gambaran-gambarannya, setelah itu baru kita rangkum kira-kira informasi apa aja yang mau kita tampilkan di dalam media infografis tersebut. Nah, setelah dapat data-datanya, sudah dirangkum, maka selanjutnya adalah ke bagian terakhir nih, yaitu tentang memvisualkan bagaimana tulisan yang padat itu menjadi sesuatu hal yang singkat, tapi juga dapat isinya, isi-isi pentingnya itu dapat kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di internet, contoh-contoh infografis itu misalnya kayak gini nih. Nah, ini adalah contoh-contoh infografis. Jadi infografis ini lebih kepada kayak memainkan visual-visualnya biar orang tuh kayak nggak bosan baca. Karena kayak ada beberapa orang atau kebanyakan juga orang tuh kayak males baca berita secara utuh kayak gitu. Nah, maka mereka lebih tertarik dengan suatu berita yang dipadukan dengan gambar-gambar. Nah, selanjutnya ini lebih kepada tips-tips. Jadi, untuk infografis sendiri, yang paling penting itu adalah font, warna, dan juga gambar. Dan yang paling utama lebih penting itu adalah informasi. Jadi, hal yang paling urgent ketika kita ingin membuat infografis adalah informasi apa sih yang bakalan kita sampaikan. Terus yang kedua, font. Font ini sangat berpengaruh, karena apa? Contohnya kayak gini kan. Kalau misalnya infografis kita itu isi fontnya itu adalah yang kayak kalimat kayak ini semua, maka orang tuh bakalan kayak sulit untuk membaca infografis, dan akibatnya orang juga males baca. Dan yang kedua, warna. Nah, warna ini penting banget nih, kayak perpaduan warna antara latar belakang sama warna dari tulisan. Contohnya itu kayak ini, misalnya ayo pakai masker. Kan kalau sekilas kalau kita melihat tulisan ini kan sedikit sulit ya dibaca, kayak harus diterawang-terawang dulu dibandingkan dengan tulisan yang warnanya hitam. Terus yang ketiga adalah pemanisnya. Pemanisnya itu adalah berupa gambar. Nah, gambar ini sendiri adik-adik bisa ambil secara gratis itu kayak di Frapik ataupun di Unsplash, ataupun kalau nantinya kita menggunakan Canva. Nah, biasanya Canva itu sudah menyediakan sendiri gambar-gambarnya. Oke. Selanjutnya kita langsung ini aja ya, ke praktek ya, karena secara teori ini sedikit. Oke. Nah, jadi kan kemarin udah tanya nih ke Agung, kira-kira adik-adiknya mau pakai Canva atau ke Corel Draw, dan rata-rata memilih Canva. Jadi hal yang pertama ketika kita mau buat infografis, ini ditentuin dulu nih kira-kira ukuran infografis kita itu ukurannya berapa. Karena kalau secara umum infografis itu ukurannya itu kayak 800 dikali dengan 2000 pixel. Nah, tapi ada juga menyesuaikan kayak infografis, dia mau infografis kayak ukuran Instagram, maka kita pakai yang 1:1 ataupun nanti yang bentuknya dokumen A4. Nah, ini kita coba yang dokumen A4. Dipilih template-nya. Nah, setelah dipilih, berhubungan dengan warna nih, karena kalau misalnya kayak kita ambil warna di Canva ini kan sedikit sulit nih untuk ambil warna, dan juga kita menerang sendiri kira-kira warna apa nih yang bagus.
Nah, jadi kalau Mbak lebih sukanya itu mengambil di internet. Di internet klik aja nih kayak di Google Flat Design. Karena apa? Karena warna-warna di Flat Design ini rata-rata warna itu enak dipandang mata gitu. Misalnya warna-warna yang kayak gini. Jadi kayak lebih kalem dan juga orang tuh lebih mudah untuk baca informasinya. Nah, setelah warna-warna ini muncul kan, nah nanti ada pilihannya kira-kira warna apa nih yang mau kita pakai. Nah, misalnya kita pakai warna ungu ya. Setelah kita pakai warna ungu, kita coba buat satu infografis ya. Nah, caranya kalau misalnya adik-adik di sini mengambil fotonya itu bukan dari Canva, misalnya kayak dari media Unsplash tadi, nah silakan klik yang unggah media ini. Unggah media, nah terus pilih nih, contohnya nih. Nah, jadi kita coba buat satu infografis tentang surplus neraca perdagangan berlanjut. Nah, ini sumbernya dari Bank Indonesia. Setelah warna background-nya tadi udah kita pilih, selanjutnya kita cari nih, kan ini kan tentang surplus neraca perdagangan. Nah, supaya lebih mudah dan nggak perlu lagi kayak cari di webnya atau di Unsplash tadi, nah adik-adik langsung aja klik, pilih template nih. Jadi template ini nilai plus dari Canva ini yang pertama kita tuh nggak payah lagi nih untuk memikirkan kira-kira konsepan mana sih yang bakal kita pakai. Karena dari Canva sendiri sudah menyediakan template-template yang kira-kiranya mudah itu. Dan jadi kita kayak ya lebih mempermudah kita lah dalam memikirkan ide-ide desain. Tinggal kita tambahin teksnya dan juga tambahin gambarnya. Nah, kekurangannya karena Canva ini sangat umum dan juga bisa diakses orang banyak dan ide-idenya juga banyak banget kayak gitu kan orang bisa ngakses, maka kekurangannya adalah bisa jadi apa yang kita desain itu sama modelnya dengan desain yang orang desain kayak gitu. Nah, makanya kalau tips dari Mbak, kita boleh-boleh aja nih pakai template yang dari Canva ini, tapi kita modifikasi kayak gitu. Enggak cuma tok kayak ini, misalnya kita pakai template yang ini, terus kita cuma ganti teksnya aja. Nah, ini kan kayak pasaran banget nih. Jadi sekilas kayak orang tuh mungkin udah pernah lihat template yang ini. Karena Canva ini kan sangat pasaran. Nah, makanya coba kita, kan kalau surplus neraca perdagangan tadi kan berkaitan dengan ekonomi. Maka untuk template-nya coba aja dicari tentang ekonomi. Nih, misalnya ekonomi. Oke, jadi Mbak informasikan juga di Canva ini sendiri ada dua adanya. Ada yang emang bisa diakses secara umum dan juga ada yang premium. Nah, keuntungannya kalau misalnya yang premium, adik-adik itu bisa kayak ketika adik-adik masukin foto nih, masukin foto yang ada gambar orangnya kayak gini. Nah, ini nih bisa nge-crop gambar orangnya aja kalau yang premium. Tapi kalau yang biasa, ya dia nggak bisa nge-crop kayak gitu. Nah, dia kan ada edit gambar. Nah, biasanya kalau yang berbayar itu dianya bisa langsung penghapus latar belakangnya. Udah hilang semua nih, tinggal gambar orangnya aja kayak gitu. Dan juga banyak sih keuntungan-keuntungan yang lain kalau misalnya kita pakai yang berbayar. Nah, tapi untuk yang sekarang kita coba yang gratisan dulu. Oke, ini tadi ya, surplus neraca perdagangan. Nah, setelah kita pilih template-nya tadi, nah kita edit-edit sendiri template-nya. Jangan kayak template awal. Kalau template awal yang kayak ini tadi kan bakalan kayak yang udah basi banget kan. Nah, maka kita ubah-ubah. Nah, di sini kita bisa ubah warnanya juga. Mau kita warnain warna biru. Itu. Nah, untuk teksnya sendiri, kita juga bisa ambil teksnya sendiri di bagian teks. Tambahkan judul. Nah, ini judulnya tadi surplus neraca perdagangan. Nah, untuk memainkan di Canva ini sangat mudah ya. Untuk yang rata tengah, rata kiri itu kira-kira sama kayak Microsoft Word. Tinggal mengubah ukurannya juga sama nih. Nah, kalau Mbak sendiri biasanya untuk bagian
untuk ngedesain itu kan pasti ada hal-hal yang ditonjolkan nih, entah itu di bagian teksnya, entah itu di bagian gambarnya, ataupun di bagian warna. Nah, kalau Mbak sih lebih suka kayak bermain di teks. Jadi di teks ini, kita kasih efek, misalnya kasih efek bayangan ataupun timbul kayak gitu. Nah, setelah judul, maka selanjutnya kita ambil nih elemen-elemen yang di Canva aja biar lebih mudah. Klik elemen dan klik kira-kira apa nih yang berhubungan perdagangan misalnya. Nah, setelah dapat perdagangan, pilih yang di bagian grafis. Karena kalau di foto nanti bentuknya JPEG. Misalnya kita pilih itu pakai yang ekonomi aja. Atau kalau misalnya di Canva ini banyak yang berbayar dan sulit diakses, nah adik-adik bisa langsung buka web aja nih, web Prefik misalnya. Karena di Prefik itu banyak hal-hal yang gratis. Terus neraca perdagangan berlanjut. Terus nanti baru diketiklah teksnya. Nah, untuk informasi sendiri, kalau infografis itu yang lebih bagus itu adalah kita mengambil informasi-informasi kayak di media-media kayak Bank Indonesia, kayak gitu. Mungkin kan mereka banyak juga nih merilis-rilis kayak tentang laporan neraca perdagangan, tentang utang luar negeri. Nah, itu bisa kita modifikasi dengan membuat infografis. Misalnya aja atau di infografis ini juga kayak bermain dengan angka-angka sih, kayak yang persen-persenan kayak gitu. Ada nggak ya kalimatnya? Untuk teksnya itu bisa kita rata kanan, rata kiri, ataupun nggak dirata kayak gini misalnya. Nah, misalnya kita mau pakai logo nih. Misalnya pakai logo. Ya logonya. Di sini cetak. Tinggal ditambahkan logo instansi kita, misalnya kayak logo kinerja kan. Nah, itu bisa dimasukkan ya di infografis. Caranya sama kayak elemen, bukan di elemen sih, di unggahan. Nah, kita coba-coba. Nah, untuk pewarnaannya juga kita harus perhatikan. Kalau kayak gini kan, kalau misalnya logo kita kayak kekuningan, terus background kita ini kayak lebih ke biru-biruan muda kayak ini, nah ini kan nggak pula terlihat logo kita. Maka di sini kita bisa pakaiin warna putih atau kayak gitu. Diganti dengan warna putih. Nah, kalau kayak gini kan posisinya yang putih ini di depan ya, sedangkan logo kita nggak kelihatan. Nah, caranya supaya logo ini kelihatan, maka kita klik di bagian posisi, terus kita klik bagian maju. Nah, maka dia layernya yang pertama.
Grafik-grafik ini juga sudah disediakan nih sama Canva. Tinggal lagi kita masukin nih kira-kira informasinya apa aja nih yang mau ditambahin. Untuk posisi gambar juga ini bisa dibalik-balik nih, balik ke kanan atau balik ke kiri kayak gitu. Ini ganti aja. Pada tahun 2020 tahun 2022 Indonesia terus tahun 2022 posisi ekspor Indonesia terus meningkat dibandingkan nilai impor terutama pada produk barang dan jasa. Nah, untuk elemennya sendiri itu bisa di copy paste nih. Misalnya kita pengen elemen yang ini lagi, kita langsung aja copy paste kayak gitu. Dan untuk posisinya bisa ke belakang. Jadi kira-kira seperti inilah untuk membuat infografis. Nah, setelah dibuat, infografis ini bisa kita download. Caranya klik di bagian bagikan, unduh. Nah, untuk downloadnya pun ini banyak variasinya, misalnya dari JPEG ke PNG maupun ke PDF. Nah, supaya gambarnya itu lebih bagus, sebaiknya itu di-downloadnya ke PNG. Nah, jadi ginilah hasilnya. Oke, mungkin itu aja dari Mbak. Karena kayaknya kalau ngedesain itu sebenarnya nggak cukup untuk menjelaskan teori dengan praktik itu sebesar 30 menit. Jadi kalau Mbak sendiri kayak ngedesain itu 1 jam. Dan tips dari ngedesain infografis maupun desain yang lainnya itu adalah sering-sering ngelihat ngedesain referensi-referensi kayak gitu. Bisa kita lihat dari, misalnya kita sekarang lagi di media kan,
Nah, maka kita lihat nih referensi-referensi kayak kira-kira di media, misalnya kayak kita lihat di Tribun, itu kira-kira buat infografis itu kayak gimana tuh desainnya, ataupun di media lainnya. Oke, itu aja dari Mbak. Mbak kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Rahayu yang sudah menyampaikan materi, serta mengajarkan kepada kita semua cara membuat infografis menggunakan aplikasi Canva. Saya ingatkan kembali kepada para audiens untuk mengisi link absen yang sudah disediakan panitia di kolom chat. Selanjutnya, tibalah kita pada sesi tanya-jawab dengan kedua pemateri. Saya informasikan kepada audiens bagi yang ingin bertanya secara langsung, silakan menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya. Atau bisa juga mengetikkan pertanyaannya langsung via chat room agar pertanyaannya bisa langsung saya bacakan dengan format nama _ pertanyaan. Silakan para audiens. Kepada Sulung Rashidah, saya persilahkan. Oke, terima kasih pada moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Sulung Rashidah. Jadi di sini pertama-tama saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Mbak Lisma dan itu Mbak Rahayu yang telah menyempatkan waktu luangnya untuk memberikan informasi kepada kami semua, terutama pada jurnalis magang yang mungkin masih awam dalam dunia ini. Nah, jadi di sini pertama saya ingin bertanya pada Mbak Lisma terkait press release. Nah, jadi dalam dunia press release ini ada nggak sih penilaian kualitas dari berita itu sendiri? Nah, ya dari segi apa sih kualitas press release tadi itu bisa rilis? Nah, terus kan banyak nih berita yang kadang ada unsur dramatisasi atau juga sensitif. Nah, misalkan berita ini tadi lebih ditujukan ke ranah politik atau hukum yang juga mungkin bisa menyinggung ke pemerintah. Nah, apakah itu boleh rilis? Kemudian saya akan bertanya juga kepada Mbak Rahayu terkait hak cipta dari infografis. Nah, kan kalau infografis ini biasanya untuk awam sendiri itu kan banyak sekali orang itu menggunakan gambar-gambar atau seperti elemen-elemen yang sumbernya itu dari Google yang jelas ada hak cipta. Nah, tapi kadang banyak sekali orang awam yang tidak tahu kan kalau itu tuh adalah hal yang penting. Jadi kayak gambar itu langsung dicomot tapi nggak menyantumi gitu, tak nyantumi sumbernya. Nah, karena aku juga pernah pengalaman ini sangat disayangkan banget karena ini berhubungan juga sama majalah waktu itu yang sempat terbit tahun kemarin. Nah, di sini kan dari tim juga mungkin karena bagian yang gambar itu mungkin lambat. Nah, jadi ada miskomunikasi di mana ada salah satu pihak itu kayak ngambil dari Google gitu. Tapi memang gambar itu nggak berpengaruh besar, kayak cuma elemen. Nah, jadi gimana sih Mbak Rahayu nanggapi hal itu dan gimana sih cara nanggulanginya? Itu aja pertanyaan dari saya. Baik, untuk Ibu Lisma, apakah sudah bisa dijawab pertanyaannya? Oke, langsung jawab ya. Ya, terima kasih buat Sulung. Pertanyaan sangat baik sekali. Kebetulan saya tadi lupa ya, syarat-syarat untuk sebuah rilis itu apa ya. Kalau penilaian sebuah rilis itu kalau mau dibikin award itu jarang ya, maksudnya yang terbaik siapa enggak. Cuma kadang-kadang baik tidak baik rilisnya itu ya termuat atau tidak termuatnya di dalam media. Jadi kalau misalnya ada rilis yang tidak termuat di dalam media, berarti rilisnya itu dianggap oleh media kurang menarik, pertama ya. Yang kedua tidak terlalu informatif, kemudian mungkin juga itu tadi tidak memenuhi syarat sebuah rilis. Oke, saya balik lagi nih ke pertanyaan yang kedua dulu oleh Sulung tadi. Apa sih
apakah boleh rilis-rilis yang sifatnya menyinggung orang lain, yang bersifat politik, kemudian bakal memicu malah memicu perpecahan misalnya. Oke, jadi semua berita, termasuk juga berita rilis, kemudian misalnya adik-adik senang membuat artikel ya. Syarat pertama itu yang harus dipenuhi adalah tidak mengandung sara. Jadi tidak mengandung tidak menyinggung suku, agama, ras atau antar golongan. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Jadi misalnya ada rilis yang sifatnya menjelekkan orang lain, tentu kita tidak akan terima. Kecuali memang misalnya rilis itu sudah ditengahi misalnya ya, ditengahi oleh pihak yang berwajib, misalnya dari kepolisian atau mungkin ada dari pihak pengadilan yang dan mereka memberikan dicantumkan secara lengkap dan gamblang mengenai misalnya perselisihan itu. Tapi kalau kebanyakan media adalah mencari aman ya. Kalau misalnya membahayakan pihak lain, kemudian menguntungkan pihak lain, itu memang tidak akan dimuat. Terus yang kedua itu tadi tentang baik atau tidak baiknya rilis itu sebenarnya kita menilainya lebih kepada urgent atau tidak urgentnya rilis ini dimuat. Nah, terus terang media ini kan memang dibangun untuk mencari keuntungan ya, itu tidak dipungkiri karena di dalam media itu ada jurnalis, ada orang-orang yang bekerja di dalamnya harus digaji. Jadi memang kadang-kadang kita itu memuat rilis dengan misalnya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang mungkin selama ini sudah menjalin hubungan baik dengan media itu, misalnya dia maksudnya langganan membayar iklan misalnya ya. Terus kemudian memang ada hubungan baik misalnya selama ini sering berkunjung, saling berkunjung gitu, atau juga mungkin perusahaan tersebut pernah mengadakan kegiatan yang menjalin kerjasama dengan kita. Biasanya mereka meminta tolong untuk membuatkan rilis itu di media kita ya, kita akan memuat ya. Kayak tadi Bagas adalah bekerja di Pertamina, yang selama ini Pertamina adalah perusahaan yang bekerja sama dengan Tribun selama ini, dan ketika dia mengirimkan rilis kemudian kita muat, yaitu memang karena informasi yang ingin disampaikan oleh Pertamina adalah informasi yang cukup penting dan tidak menyinggung itu tadi, beritanya aman dan memang harus atau maksudnya sebaiknya diketahui oleh masyarakat gitu. Jadi gitu Sulung, kalau misalnya terkait partai politik ya kadang-kadang ada partai politik yang kirim rilis itu kita cut, tidak bisa kita muat kecuali mereka memang sudah punya dasar ya bahwa persoalan ini memang sedang ditangani atau sedang dimediasi oleh pihak lain gitu, misalnya gitu. Intinya gitu ya. Jadi kalau sudah menyinggung sara itu media tidak akan memuat. Karena bahaya kalau misalnya media yang memuat ya, kita kalau misalnya media pihak lain menuntut misalnya ya, menuntut pihak tersebut karena katanya itu adalah berita bohong misalnya, berita cuma satu sudut pandang misalnya, kita dikait-kaitkan, itu jadi repot. Media menjadi repot ngurusin ini, jadi lebih baik memang menghindari yang sifatnya sara dan politik tadi ya. Kira-kira gitu. Sulung ya, mudah-mudahan nyambung ya dengan pertanyaannya. Oke. Selanjutnya dipersilakan kepada Mbak Rahayu untuk menyampaikan jawabannya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Sulung atas pertanyaannya terkait dengan gambar ya, lisensi gambar. Jadi kalau saran Mbak untuk gambar itu sendiri kan emang banyak banget ya bertaburan di Google. Nah, untuk supaya kita itu tidak
tidak digugat lah. Kalau misalnya kita mengambil suatu gambar, ternyata orang itu buat emang hasil karya dia sendiri, kayak karikatur kayak gitu kan. Nah itu emang kayak lebih membahayakan ya. Bisa jadi kayak mereka tuh menggugat. Kayak misalnya kita pasang logo kan, kita tahu kan kayak logo-logo yang kayak dari makanan pun itu ada gugatannya kayak gitu. Kalau misalnya hampir sama aja tuh ada gugatannya kayak sampai berapa ratus juta. Nah untuk tipsnya itu sendiri untuk gambar, kita kunjungilah situs-situs yang emang open search kayak itu. Emang mereka memberikan kebebasan untuk di-download secara umum. Misalnya kayak yang Freepik Study, Pixabay, ataupun Unsplash. Nah, ataupun kalau kita memang mau ngambil gambar itu dari Google, nah itu bisa dipilah. Caranya tuh kayak gini. Caranya. Misalnya nih, kita mau cari gambar pena. Gambar pena PNG. Nah kan emang yang keluar itu kan banyak banget kan. Nah untuk mengetahui apakah dia ini open source atau emang dibebaskan untuk secara umum, nah kita pilih di bagian alat. Di bagian alat ini ada yang namanya hak penggunaan. Nah hak penggunaannya ini pilih yang lisensi Creative Commons kayak itu. Nah kalau gambar-gambar yang kayak ini, insya Allah ini diperbolehkan kayak gitu untuk diambil. Nah ataupun kalau misalnya emang kita kayak kepaksa mengambil suatu karya orang, emang kayak cuman satu-satunya itu gambar yang paling relate untuk dijadikan suatu infografis kayak itu atau gimana kan. Nah, itu nggak apa-apa diambil gambarnya, tapi jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya kayak itu. Dibuat aja tuh sumbernya, dikecil-kecil kayak gitu. Nah, mungkin itu aja. Semoga menjawab. Oke, kepada Saudari Sulung, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Sudah jelas, terima kasih. Selanjutnya, silakan jika masih ada yang ingin bertanya. Izin moderator, saya ingin bertanya. Ya, silakan kepada Saudara Agung. Baiklah, untuk pertanyaan saya akan ditujukan kepada Mbak Rahayu. Seperti yang kita ketahui, Mbak, bahwasannya Canva mempunyai banyak kegunaan dalam satu aplikasi atau usefully. Salah satunya bisa juga digunakan sebagai media untuk membuat kurikulum PT berbagai keperluan. Saya pernah lihat di dalam satu acara bahwasannya untuk kriteria kurikulum PT yang baik itu tidak banyak warna dan tidak harus banyak desain atau dengan kata lainnya norak, Mbak. Itu, Mbak. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak, kriteria CV yang baik itu gimana, Mbak? Yang secara basically-nya aja, Mbak. Khususnya, ya, Oke, lanjut. khususnya untuk bagi yang semester 6 yang akan melamar, maksudnya yang akan mengajukan proposal magang ataupun juga yang ingin melamar pekerjaan. Terima kasih, Mbak. Oke, Mbak langsung jawab ya. Ya, Oke, silakan, Mbak. berkaitan dengan CV, mungkin Mbak Lisman yang lebih ahli ya untuk menjawab kira-kira CV yang menarik itu yang bagaimana. Nah, kalau menurut sepengetahuan Mbak, kita lihat dulu nih kira-kira perusahaan mana yang bakalan kita masukin. Apakah kayak perusahaan yang bergerak di bidang kayak desain, atau perusahaan yang emang kayak bukan bergerak di bidang desain kan. Nah, itu tentu beda. Makanya kalau Mbak sendiri tuh buat CV itu dua versi kayak itu. Ada yang emang CV-nya itu yang pakai desain-desain kayak gitu. Nah, itu Mbak pakai kalau misalnya Mbak mau melamar ke perusahaan yang desain grafis kayak gitu. Karena analoginya tuh kayak gini, kan kita mau melamar ke posisi desain kayak gitu. Otomatis kita harus menunjukkan bahwa bahwa setidaknya orang ketika melihat desain kita itu emang kita tuh udah ada skill desainnya kayak gitu. Nah, tapi kayak ke perusahaan-perusahaan yang emang nggak terlalu mandang di bagian desain grafis, itu ada yang namanya SOP buat CV itu apa ya namanya? Friendly kayak tuh, CV friendly. Nah, jadi istilahnya emang yang benar kata Agung tadi, nggak terlalu banyak harus ada gambar-gambarnya, tapi informasinya itu jelas kayak itu di CV-nya. Karena emang kayak dia tuh ada disortir kayak itu. Ada perusahaan yang udah pakai sistem, Mbak lupa namanya sistem apa. Jadi di CV itu kalau misalnya terlalu banyak gambar-gambar, justru kayak nilai dari CV itu sendiri kecil kayak itu.
Baiklah, untuk Bu Lisma, apakah ada yang ingin ditambahkan dari pertanyaan Saudara Agung tadi? Ya, kalau saya sendiri pengalaman mungkin zamannya lain ya, beda dengan zaman kalian sekarang. CV sih tidak terlalu menjadi patokan orang ya. Untuk saya sendiri mengelamar juga sederhana aja CV-nya, nggak macem-macem. Tapi betul kata Ayu ya, kalau misalnya tujuannya adalah memang ke desain grafis, yang pengen melihat itu ya memang harus dikreasikan. Tapi sebenarnya yang paling penting dalam sebuah CV adalah singkat, padat, jelas, itu aja sih. Nggak guna kalau misalnya panjang sampai berlembar-lembar, aduh malah kita mikirnya ini pasti orangnya perfeksionis ini orangnya. Pasti pengen selalu diperhatikan ya orang ini. Jadi macam-macam kalau CV terlalu panjang. Jadi memang kita melihatnya enak, terus informasinya singkat padat gitu aja, Gu. Nggak terlalu yang macam-macam sih sebenarnya kalau CV gitu ya. Kalau dari Mbak Lisma ya. Itu aja, moderator. Bagaimana Saudara Agung? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, moderator. Terima kasih. Baiklah, ini ada pertanyaan dari kolom chat, yaitu dari Tara Zafira. Apakah dapat terjadi miscommunication dari sebuah perusahaan atau suatu badan kepada media saat menyampaikan press release? Dan bagaimana cara menghindari kesalahan penyampaian informasi yang dapat berujung menjadi hoax tersebut? Karena pertanyaan ini merupakan topik press release, maka kepada Ibu Lisma saya persilakan. Sorry, ini moderator apa tadi? Saya tidak dengar lagi ini. Lagi concern Baik, Ibu. ini. Ya, saya ulangi. Apakah dapat terjadi miscommunication dari sebuah perusahaan atau suatu badan kepada media saat menyampaikan press release? Dan bagaimana cara menghindari kesalahan penyampaian informasi yang dapat berujung menjadi hoax tersebut? Iya, oke. Terima kasih tadi dari siapa? Dari Tara Zafira. Sarah ya, makasih Sarah. Ini pertanyaannya luar biasa. Jadi memang rilis-rilis ini kan kita media sangat hati-hati ya sebenarnya. Jangan sampai kita menjadi corong rilis yang isinya sebenarnya tidak benar. Itu sangat-sangat diantisipasi. Nah, itulah tadi pentingnya mencantumkan apa tadi media kontak yang ada di dalam rilis, karena itu tadi untuk memastikan kebenaran dari rilis tersebut. Nah, kadang-kadang ingat nggak dulu ya, mungkin 3 bulan yang lalu lah, ada berita tentang apa tuh, OVO ya. Ternyata OVO ini kita pikir kan OVO adalah e-money ya, yang bisa untuk membayar dalam bentuk apa namanya virtual ya tadi ya, digital. Jadi dalam berita tersebut OVO itu dibekukan oleh OJK karena dianggap termasuk lembaga keuangan yang ilegal. Wah, jadi masyarakat pada ribut tuh. Dikiranya OVO yang untuk kita berbayar e-money tadi ya, e-wallet tadi ya. Saya sendiri juga pengguna OVO. Masa sih OVO ilegal gitu kan? Yang benar aja nih, masa kita selama ini pakai OVO ilegal ya? Nah, gak lama dari situ keluarlah rilis dari ternyata memang ada perusahaan lembaga keuangan yang menyingkat perusahaannya juga OVO. Nah, tapi yang dimaksud ditutup oleh OJK itu bukan OVO-nya e-wallet, tapi OVO yang memang lembaga keuangan yang suka meminjamkan uang dengan apa namanya bunga tinggi itu. Nah, keluarlah kemudian rilis dari OVO
mengirimkan OVO yang e-wallet ya, OVO yang e-wallet mengeluarkan rilis kepada media-media besar untuk meluruskan berita ini. Awal-awalnya kita juga agak bingung, ini yang mana OVO yang e-wallet mana, OVO yang LJ yang OJK yang mana, yang lembaga keuangan yang ilegal itu. Ternyata setelah kita lihat, kita sandingkan OVO ini singkatannya apa, OVO ini singkatannya apa, akhirnya kita bisa melihat kebenarannya itu seperti apa. Nah, kalau tadi pertanyaannya bahwa bisa nggak kadang-kadang rilis yang dikirim itu kemudian terjadi miskomunikasi di media yang dimaksud, bisa saja terjadi. Itu biasanya disebabkan oleh rilis yang membingungkan ya, rilis yang membingungkan, kemudian media yang menerjemahkannya itu salah misalnya ya, salah mengartikan, menerjemahkan rilis yang dikirim oleh perusahaan tersebut. Kadang-kadang akan ada kejadian seperti itu. Nah, biasanya kita kalau misalnya di online ada kejadian seperti itu, medianya online, biasanya beritanya bisa dihapus secara otomatis ya. Tapi kalau misalnya di media cetak, ini kan media cetak sudah terlanjur terbit nih berita rilisnya. Kadang-kadang salah, misalnya rilis ini dimuat salah, ya terpaksa kita untuk terbitan besoknya kita bikin ralat bahwa ini adalah informasinya ada kesalahan sedikit, kita ralat di dalam itu. Jadi kalau misalnya ralat itu sangat fatal ya dalam sebuah perusahaan media, jangan sampai keluar ralat sebenarnya. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal dan memalukan sebenarnya bagi media bersangkutan. Makanya harus hati-hati. Kalau sudah ralat itu adalah pilihan terakhir untuk meluruskan sebuah berita. Kadang-kadang ya, tadi begitu ceritanya. Kira-kira bisa nggak? Sudah masuk belum jawabannya nih? Silakan. Bagaimana, Sarah? Apakah sudah jelas jawabannya? Sudah sangat menjawab, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kepada audiens lain yang ingin bertanya. Sekali lagi saya persilahkan untuk para audiens yang masih ingin bertanya. Saya boleh nyambung ke ini tadi nggak, moderator ya? Ya, Ibu, silahkan, Bu. Ya, tadi kan saya di penyampaian materi itu kan coba membuat latihan ya, latihan menulis rilis ya. Silakan adik-adik yang dalam kegiatan ini coba membuat rilis tentang apa yang dilakukan oleh kinerja hari ini. Tentang apa tuh? Soft skill, training, dengan tema ini, kirim di sini nih, saya cat ya. Nah, kirim di email itu, silakan. Jadi coba dikirim kegiatan ini, mudah-mudahan nanti bisa dimuat di
Tribun ya, kalau memang layak. Nah, untuk Agung, tadi Agung sempat di apa tuh sambutan tadi ya? Ya, Mbak. Permohonan untuk magang. Ya. Memang belum pernah sih kinerja ya. Zaman Bagas, Belum, Mbak. Bagas sih sebelum Bagas apa Redo ya? Ya, Redo dulu pernah pelatihan jurnalis muda di Tribun, bukannya magang. Boleh ya, Gung, tapi nggak bisa banyak-banyak, Gung. Paling 3 maksimal ya, karena situasi kan masih belum pasti ini. Terus saya sarankan jangan langsung jurnalis mudanya yang magang. Maksudnya yang baru diterima ini langsung magang, jangan. Latihanlah dulu, latihan menulislah dulu di lingkungan kinerja ya. Nah, kemudian mungkin yang sudah berapa, ada tingkatannya ya kalau anggota ya. Nah, mungkin yang tingkatan menengah misalnya, nah bolehlah untuk magang ke media. Jadi dalam rangka meningkatkan kemampuan ya, jangan yang baru. Karena baru kan bekalnya mestinya kalian yang sudah senior untuk membekali mereka. Nah, tapi kalau sudah dapat bekal dari kalian, udah, oh ini layak nih magang di media, nah boleh dicoba, dikirim, pakai surat, magang di Tribun Sumsel misalnya, waktunya mungkin paling banyak sebulan lah. Sebulan juga nggak tiap hari datang. Paling dalam seminggu itu ya kewajiban membuat beritanya paling 4 kali atau 3 kali gitu. Dulu kemarin sih ada magang dari Unsri, dari anak ini apa Sospol ya, tapi bukan magang dari LPM, tapi dia magang untuk skripsi ya, apa untuk kuliah memang ya. Jadi Sospol jurusan jurnalistik. Ada 3 orang, lumayan lama, dia hampir 2 bulan. Jadi harus pakai surat dari fakultas karena dia dari untuk mata kuliah ya sebenarnya. Tapi kalau dari kinerja boleh dari LPM-nya sih boleh diketahui oleh misalnya dekan ya yang membawahi mahasiswa. Nanti coba diusulkan di Tribun boleh, Gung. Maksimal 3 dulu ya, jangan banyak-banyak. Jadi maksudnya bergilir. Kalau misalnya udah 3, kemudian nanti dicoba lagi, 3 lagi, kira-kira gitu. Zaman kami dulu memang rame-rame waktu zaman saya masih anggota, itu magangnya rame-rame di Suara Rakyat, langsung 10. Ya, zaman dulu kan memang nggak ini. Maksudnya memang orang media mencari orang untuk menolong untuk kasih berita. Gitu ya, Gong, dicoba aja nanti. Dimasukkan ininya, suratnya. Nanti dicoba dibantu. Ya Mbak, saya Ya, ingin bertanya lagi Mbak. Ya. Jadi kan Mbak bilang itu untuk suratnya kan harus mengetahui dekan. Kalau diketahui oleh dosen pembina aja Oh gimana iya, Mbak? boleh. Nah, boleh. Pokoknya diketahui fakultas saja. Ya. Siapa yang bertanggung jawab kan? Dosen pembina boleh. Bisa, Gung, bisa. Ya. Dan juga Mbak, ini Agung mau tanya satu lagi yang untuk deadline yang apa ya? Latihan menulis rilis Oh, Clean 2.0 kapan Mbak? Paling lambat itu Mbak? kalau mau update malam ini mestinya. Malam. Kalau lah besok lah, udah update lagi beritanya basi. Malam ini bisa nggak? Dikit, paling berapa baris, baru berapa paragraf paling? 10 paragraf kok nggak bisa sih? Ya, insya Allah Mbak. Dicoba ya, dicoba. Ya. Cuma ingin lihat kemampuan masuk nggak sih ilmunya, bikin rilis, coba. Ya, semua ya, bukan Agung bae. Oke.
Sampai jam 7 lah jam 7 ditunggu ya. Ya Mbak, siap Mbak. Yang tulisannya di mod dikasih hadiah. Insya Allah. Oke. Baiklah, saya kira sudah tidak ada lagi pertanyaan. Maka dari itu, sesi tanya-jawab saya tutup. Terima kasih kepada para audiens yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Saya mohon kepada para audiens untuk tetap berada di ruang Zoom karena sebentar lagi masuk ke rangkaian acara yang selanjutnya, yakni sesi penyerahan sertifikat kepada kedua pemateri Soklin 2.0, yaitu Ibu Lisma Noviani dan Mbak Rahayu sebagai bentuk apresiasi dan juga cindramata dari kegiatan pada sore hari ini, yang dalam hal ini akan langsung dipandu oleh Saudara Muhammad Agung. Kepada Saudara Agung dipersilahkan untuk mengambil alih sesi penyerahan sertifikat ini. Ya, baiklah Mbak. Terima kasih telah membersamai acara Soft Skill Training 2.0 LPM Kinerja pada sore hari ini. Dan berikut Mbak, diberikan sertifikat pemateri. Semoga ilmu yang kita dapatkan selama Soklin ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan juga di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang publikasi media atau press release. Terima kasih sebelumnya, Mbak. Terima kasih Gung. Ya. Baiklah, selanjutnya operator. Baiklah, untuk sertifikat yang selanjutnya akan diberikan kepada pemateri kedua kita pada Soft Skill Training 2.0 pada sore hari ini, yakni kepada Mbak Rahayu. Terima kasih Mbak atas ilmu yang diberikan dalam acara Soklin ini. Semoga harapannya bisa bermanfaat bagi kita semua yang mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dan bisa kita aplikasikan juga. Amin. Kasih Agung dan teman-teman. Ya, sama-sama, Mbak. Baiklah, saya kembalikan kembali ke moderator untuk rangkaian acara yang selanjutnya. Baiklah, Mbak Lisma dengan Mbak Rahayu, dikarenakan moderator kita pada acara Soklin kali ini terdapat beberapa kendala dan sedang berusaha mencoba kembali untuk join via Zoom. Sembari menunggu, marilah acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Saudara Syahrial Sabari Nasution. Kepada Saudara Syahrial, dipersilakan. Terima kasih. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, marilah kepada teman dan rekan sekalian untuk membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi nikmahu ya rabbana walakal hamdu walakas syukru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan adanya acara Soft Skills Training 2.0 ini memberikan makna dan arti yang besar bagi kami, yaitu sebagai sarana menjalin hubungan silaturahim antar kerabat sekaligus meningkatkan pengetahuan kami di bidang ini. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami sekalian sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan kejurnalistikan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Syahrial. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Tak lengkap rasanya jika suatu acara diadakan tanpa dokumentasi terlebih dahulu. Maka dari itu saya imbau kepada para peserta yang masih belum mengaktifkan kamera untuk bisa mengaktifkan kamera karena tim IT akan segera mengambil alih. Untuk Laura bisa on cam? Baiklah. Saya akan mulai sesi dokumentasi dalam 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah para audiens yang berbahagia, alhamdulillah acara pada hari ini sudah terlaksana dengan baik dan lancar tanpa adanya suatu halangan apapun. Dengan demikian berakhirlah acara kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di acara Sokling di minggu-minggu berikutnya dengan pembicara dan moderator yang pastinya tidak kalah menarik dari hari ini. Akhirnya, saya Christine Eldi Veronica pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata selama acara berlangsung. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.